Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan hari ini saya akan memaparkan seminar pendidikan profesi guru prajabatan tentang paradigma baru terhadap makna guru. Dengan dosen pembimbing seminar saya, yaitu Bapak Dr. Jatmiko Hidayat MPD, dengan penguji satu Profesor Dr. Farida Nugrahani Enhum, dan yang kedua DRA Khosyatun MPD. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Mulyani Tias Kartika Sari, NIM 22215200050 dari kelas PGSD 1 kelompok 6. Hari ini terdapat 3 sub bahasan yang akan saya paparkan pada seminar pendidikan profesi guru ini. Yang pertama, terkait dengan review pengalaman belajar yang saya pilih. Yang kedua, tentang desain, inovasi, dan rencana tindak lanjut yang akan saya paparkan atau yang akan saya usung nantinya. Dan yang ketiga, tentang perubahan makna guru. Oke, langsung saja mari kita mulai pada topik bahasan yang pertama, tentang pengalaman belajar. Dari kegiatan PPG yang telah saya lakukan pada semester 1 dan semester 2, banyak sekali mata kuliah yang berkesan untuk saya, karena mata kuliah ini membantu saya untuk memahami bagaimana cara mengajar, bagaimana cara mengelola kegiatan dan peserta didik agar nantinya menjadi guru yang profesional. Di sini saya memilih untuk mereview pengalaman belajar saya yang paling berkesan, yaitu filosofi pendidikan Indonesia yang saya pelajari pada semester 1 dan juga prinsip pembelajaran yang efektif yang saya pelajari pada semester 2. Yang pertama adalah filosofi pendidikan Indonesia. Pertama, bahwa Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara, memiliki banyak sekali pemikiran-pemikiran yang luar biasa tentang pendidikan, sehingga membawa pendidikan di Indonesia ini menjadi semakin baik dan semakin maju dari tahun ke tahun gitu. Dan ada 3 pemikiran Ki HD yang sangat berperan bagi pembelajaran dari dulu sampai saat ini. Yang pertama adalah konsep taman siswa, di mana pendidikan merupakan sebuah proses untuk menuntun peserta didik dalam memperbaiki lakunya, sehingga peserta didik tersebut dapat mencapai kebahagiaan dalam hidup. Nah, yang kedua, di sini guru tidak boleh egois, guru tidak boleh bersifat otoriter, tidak boleh bersifat sebagai penuntut, namun harus menuntun peserta didik untuk mengembangkan segala potensi baik yang dimilikinya untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup tersebut. Nah, di sini guru menerapkan sistem Among. Dan yang ketiga, guru bertugas memberikan arahan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki peserta didik. Nah, kodrat alam di sini berhubungan dengan potensi, kemudian bakat, ataupun kehidupan sosial emosional peserta didik. Sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan perkembangan teknologi. Jadi, perkembangan potensi apa saja yang harus dimiliki oleh peserta didik sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, pada abad ke-21 ini, 4 kompetensi yang harus dimiliki siswa antara lain communication, collaboration, critical thinking, dan terakhir creativity dan innovation. Nah, dari sekian banyak topik pada filosofi pendidikan, saya memilih untuk mereview pengalaman belajar saya tentang topik 2, yaitu tentang dasar-dasar pendidikan di Indonesia. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, hal ini penting dipelajari oleh guru dan calon guru karena peserta didik itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda. Jadi, kodrat alam di sebuah daerah, peserta didik di sebuah daerah itu berbeda dengan kodrat alam di daerah yang lain gitu. Dan kemudian juga kodrat zaman. Nah, pembelajaran yang dilakukan dahulu juga harus berbeda dengan pembelajaran yang dilakukan saat ini karena dengan adanya kemajuan teknologi, globalisasi, dan lain sebagainya, membuat guru itu harus selalu berinovasi dan berperan sebagai penuntun dan penuntut peserta didik sehingga dapat memberikan pembelajaran, memfasilitasi peserta didik untuk belajar sesuai dengan potensi dan porsinya masing-masing. Gitu. Sehingga nantinya peserta didik itu dapat mengkonstruksi dengan sendiri pengetahuannya. Poin penting pada pembelajaran menurut KHD adalah guru tidak boleh memaksa peserta didik itu untuk menguasai seluruh kompetensi. Namun, guru hanya bersifat sebagai fasilitator untuk memberikan fasilitas-fasilitas penunjang kepada peserta didik agar peserta didik itu dapat belajar dengan baik, mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, dan juga
mencapai kebahagiaan dalam hidupnya. Di sini guru hanya sebagai pemberi bekal. Nah, jadi siswa akan jadi apa, itu adalah siswa sendiri yang menentukan, bukan guru yang menentukan. Pelajaran dari Filosofi Pendidikan Indonesia pada topik 2. Di sini terdapat artefak yang berkaitan dengan praktik di lapangan. Saat saya melakukan PPL 1 di SDN 3 Kenep, Sukoharjo. Nah, di sini ada sebuah infografis mengenai penerapan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik serta inovasi pembelajaran. Karena sejatinya pembelajaran menurut KHD, tujuan dan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Misalnya, saya melakukan pembelajaran dengan 2 cara, yaitu pembelajaran di luar kelas dan di dalam kelas. Nanti peserta didik akan menentukan lebih efektif mana, lebih, mudah menerima pembelajaran yang dengan metode yang mana. Di sini saya menggunakan pendekatan kontekstual. Jadi, saya membawa peserta didik untuk pergi keluar, untuk memberikan mereka pemahaman tentang benda-benda konkret tentang materi yang dipelajari, sehingga dengan, penerapan materi tersebut, peserta didik akan lebih mudah mengingat dan akan lebih mudah, mengkonstruksi pengetahuannya gitu, daripada pembelajaran yang, bersifat ceramah maupun pembelajaran yang bersifat hafalan. Ya, ini adalah link artefak saya. Dan selanjutnya adalah review pengalaman belajar. Yang kedua, tentang prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Dua, yang saya pelajari pada semester 2. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa untuk memiliki pengetahuan dalam merancang, melaksanakan hingga mengevaluasi pembelajaran secara efektif. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran yang efektif, apa yang dimiliki oleh peserta didik dan bagaimana kemampuan dan kebutuhan belajar peserta didik? Karena setiap peserta didik itu unik, memiliki karakteristiknya masing-masing yang tidak bisa disamakan dengan peserta didik lainnya. Sehingga guru harus mengetahui kemampuan-kemampuan tersebut sebelum melaksanakan pembelajaran. Dengan melaksanakan tes diagnostik agar pembelajaran yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lebih optimal. Nah, salah satu cara yang dapat digunakan juga adalah dengan melaksanakan pembelajaran berbasis dengan pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT. CRT ini adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang dengan mengintegrasikan budaya-budaya yang ada di daerah tersebut. Misalnya, keanekaragaman bahasa. Kalau di daerah Wonogiri menggunakan bahasa, mengimplementasikan, pendidikan bahasa tersebut dalam pembelajaran. Kemudian juga dapat, memasukkan lagu-lagu daerah dalam pembelajaran tersebut, gitu. Dengan tujuan peserta didik itu akan lebih mudah memahami sebuah materi dengan cara yang lebih kontekstual dan juga tidak lupa dengan budayanya sendiri. Culturally Responsive Teaching atau CRT adalah sebuah pendekatan pembelajaran atau strategi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam sebuah proses pembelajaran dengan mengakomodasi perbedaan latar belakang budaya peserta didik sehingga nantinya dapat menghasilkan sebuah pembelajaran yang bermakna. Di sini yang harus digarisbawahi oleh guru, bahwa guru harus menyadari bahwa pembelajaran itu tidak semata-mata untuk kepentingan prestasi akademik, namun juga harus mampu mempertahankan identitas budaya yang dimiliki oleh setiap peserta didik di kelas tersebut, gitu. Jadi, culturally responsive teaching adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang mengkaitkan antara budaya yang dimiliki dari setiap daerah, kemudian diintegrasikan dalam sebuah pembelajaran. Dengan 4 tahapan yang utama, identification, cultural understanding, collaboration, dan reflection. Monogiri dalam pembelajaran IPA tentang Indonesia Kaya Budaya. Kita mengambil 2 budaya yang akan kita integrasikan. Yang pertama adalah wayang, yang kedua adalah unggah-ungguh kucok. Nah, kemudian hal ini didasari karena sekarang banyak siswa yang tidak mahir dalam tidak cakap dalam berbahasa Jawa gitu latar belakangnya. Kemudian, melakukan culturally understanding, guru harus mampu menjelaskan apa atau manfaat mempelajari ini, bagaimana cara yang dilakukan untuk mengintegrasikan, pembelajaran ini, maksud saya mengintegrasikan bahasa ini dalam pembelajaran. Salah satunya dengan cara, permainan yang akan saya jelaskan pada desain inovasi nanti. Yang ketiga adalah collaboration. Di sini guru perlu menerapkan heterogenitas dalam pembelajaran, baik itu heterogen secara
gender, kemampuan, ataupun latar belakang peserta didik. Jadi diharapkan peserta didik dapat menerima kebudayaan dari peserta didik yang lainnya dan juga, menghadirkan apresiasi dari sebuah budaya tersebut. Dan yang terakhir adalah refleksi atau reflection atas pembelajaran yang dilakukan. Nah, CRT ini ternyata belum banyak dilakukan oleh guru gitu. Mungkin banyak guru yang beranggapan bahwa CRT ini tidak bisa dilaksanakan dalam semua pendidikan, dalam semua pembelajaran. Padahal CRT ini bisa dimasukkan dalam beberapa pembelajaran yang disesuaikan dengan materi ajar, dengan pemanfaatan etnomatematika, etnosains, dan lain. Di sini saya lebih berfokus pada pembelajaran pada topik satu tentang culturally responsive teaching. Nah, topik ini penting dipelajari karena lingkungan sosial dan budaya sangat berpengaruh terhadap pemahaman peserta didik dalam menerima pembelajaran di sekolah. Nah, jadi guru perlu menyisipkan nilai-nilai budaya agar pembelajaran tersebut lebih kontekstual, agar peserta didik lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Gitu. Dengan dengan mengimplementasikan budaya, otomatis peserta didik sudah memiliki pemahaman tentang nilai-nilai budaya tersebut, karena budaya tersebut dekat dengan kehidupan peserta didik. Nah, berikut adalah artefak pembelajaran. Di sini saya memiliki dua artefak pembelajaran. Yang pertama, artefak yang berhubungan dengan praktik di lapangan. Itu adalah video praktik mengajar saya di sekolah mitra pada PPL yang kedua dengan menerapkan CRT. Di sini saya menerapkan pembelajaran pada materi Indonesia Kaya Akan Budaya. Gitu. Jadi, saya melaksanakan pembelajaran IPAS dengan menggunakan video pembelajaran, kemudian juga metode permainan kepada peserta didik, agar peserta didik itu tidak hanya belajar dengan cara menghafal, namun belajar juga dengan cara mencoba. Sehingga dengan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik ini, peserta didik akan lebih mudah dalam memahami materi. Dan yang kedua adalah artefak perkuliahan, berisi tentang perangkat pembelajaran dan juga modul ajar yang saya kembangkan pada materi Indonesia Kaya Budaya topik 5 pada pembelajaran IPAS di kelas 4. Ini saya membuat sebuah metode pembelajaran berbasis permainan di mana pembelajaran dilaksanakan dengan menjodohkan atau menempelkan budaya-budaya yang dimiliki oleh setiap daerah di Indonesia. Kemudian nanti peserta didiknya diminta untuk menempelkan suku ini di mana, kemudian juga ada rumah adat ini di mana, dan lain sebagainya. Dengan harapan peserta didik tersebut dapat lebih mudah dalam memahami budaya yang dimiliki. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang artefak-artefak pembelajaran pada topik satu pada siklus 2 di pembelajaran asesmen yang efektif ini tentang culturally responsive teaching. Di sini terdapat 4 lembar kerja yang saya lakukan, mulai dari LK10, LK11, LK12, dan LK13. LK10 ini berisikan tentang kegiatan penyusunan asesmen. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan tentang apa itu CRT, terus bagaimana langkah kita untuk menyusun pembelajaran CRT dan lain sebagainya. Kemudian pada LK11 menyusun refleksi perencanaan pembelajaran CRT. Nah, di sini juga sama ada beberapa pertanyaan tentang refleksi pembelajaran CRT yang akan dilakukan begitu. Dan kira-kira merumuskan apa sih tantangan yang akan dihadapi ketika melaksanakan pembelajaran inovasi. Latar belakang inovasi ini saya ambil ketika saya melakukan PPL 2 di sekolah mitra, yaitu di SD Negeri 1 Pandian. Nah, ketika saya melaksanakan pembelajaran yang lalu tentang Indonesia Kaya Budaya, ternyata motivasi peserta didik untuk mempelajari materi IPAS ini rendah. Karena mereka, merasa bahwa IPAS itu kurang menantang dan banyak hafalan gitu. Tidak seperti matematika yang cukup menantang untuk dilakukan gitu. Jadi mereka kurang semangat untuk mengikuti pembelajaran. Yang selanjutnya, tingkat kolaborasi dengan tim sangat rendah. Jadi, eee, pembelajaran dengan kurikulum merdeka di sekolah saya baru dilaksanakan pada 1 tahun belakangan ini dan menurut saya kurang optimal. Bagaimana pembelajaran masih didominasi dengan metode ceramah dan pembelajaran yang, berbasis individu. Jadi masih sangat kurang pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebelumnya, itu dengan memanfaatkan kolaborasi dalam tim. Sehingga pada saat saya melakukan praktik pembelajaran yang meminta peserta didik untuk berkelompok, peserta didik itu kesulitan untuk berkoordinasi
dengan peserta didik yang lainnya dalam memecahkan sebuah masalah. Dan bahkan ada peserta didik yang menggantungkan dirinya pada peserta didik yang cerdas gitu. Yang selanjutnya, minimalnya penggunaan teknologi gitu. Di sini pada saat saya melakukan pembelajaran dengan teknologi, saya hanya melaksanakan pembelajaran untuk menggunakan media tersebut untuk memaparkan materi, namun belum ada, interaksi dari peserta didik untuk menggunakan media tersebut. Jadi, di sini ketika saya menggunakan PPT, ya udah saya menggunakan PPT tersebut untuk melaksanakan pembelajaran atau memaparkan sebuah materi, dan peserta didik hanya menyerap informasi tersebut dari media yang saya gunakan tanpa, memberikan pengalaman peserta didik untuk mencoba. Jadi di sini belum ada pengalaman pembelajaran abad 21 yang berkaitan dengan kodrat zamannya belum terasah dengan lebih optimal gitu. Dan yang terakhir, kurangnya pembelajaran dengan, pendekatan CRT ini atau kursus. Di sini terdapat beberapa desain inovasi yang saya usung sebagai alternatif solusi dari masalah masalah pembelajaran yang saya lalui sebelumnya gitu. Yang pertama adalah hiking post. Apa itu hiking post dan mengapa hiking post? Hiking post merupakan salah satu penerapan game based learning dalam pembelajaran di mana guru memadukan pembelajaran dengan permainan gitu. Sehingga dengan harapan dapat membantu peserta didik dalam memahami materi yang saya ajarkan ini, utamanya materi yang berkaitan dengan Indonesia kaya budaya. Karena materi ini cukup padat dan banyak sekali hafalan gitu. Jadi saya ingin mencoba menggunakan pendekatan yang lainnya, agar membuat pembelajaran ini lebih menyenangkan bagi peserta didik. Nah, hiking post. Jadi, nantinya saya akan membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok dan juga untuk menjalankan beberapa pos. Setiap kelompok dapat beranggotakan 4 sampai 5 orang atau menyesuaikan dengan peserta didik yang ada di kelas tersebut. Nah, dengan yang pertama adalah satu pos, satu tantangan, ya. Jadi di sini ada beberapa pos yang berkaitan dengan materi Indonesia Kaya Budaya. Misal yang pertama, ada poster tentang suku-suku, kemudian ada, bahasa, pakaian adat yang dimiliki oleh Indonesia. Dari poster tersebut, nanti peserta didik diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pos tersebut. Nah, gitu. Yang kedua juga mengintegrasikan teknologi. Jadi, tidak hanya poster yang saya gunakan, namun juga ada media interaktif lainnya seperti PowerPoint dengan berbasis game interaktif, kemudian juga ada video pembelajaran. Jadi setiap pos itu memiliki tantangan dan juga materi yang berbeda, berikut juga penggunaan teknologi yang berbeda. Dengan harapan peserta didik itu dapat mengembangkan kodrat zamannya, yaitu berkaitan dengan pengalaman belajar dengan menggunakan sesuai dengan kompetensi abad 21 maksud saya, dan juga kodrat alam, yaitu pengintegrasian nilai-nilai budaya dalam pembelajaran. Memiliki satu tantangan dan satu teknologi yang saya gunakan. Dan salah satunya ini adalah media yang saya kembangkan, yaitu media interaktif tekad baca atau teka-teki bahasa Jawa dengan menggunakan PowerPoint, gitu. Jadi saya menghadirkan sebuah pendekatan pembelajaran culturally responsive teaching yang berbasis dengan bahasa. Jadi, media ini berisikan materi dan juga teka-teki tentang kosakata dalam bahasa Jawa yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, media ini juga sebagai wujud penuntun atau mengembangkan peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Selamat datang di Tekad Baca, Teka-teki Bahasa Jawa. Ayo belajar beragam kosakata dasar bahasa Jawa bersama Tekad Baca. Ya, jadi ini adalah sebuah media PPT interaktif yang saya kembangkan sebagai perwujudan kodrat zaman peserta didik yang berkaitan dengan pembelajaran, yaitu pembelajaran bahasa atau mengimplementasikan pembelajaran bahasa dalam pembelajaran IPA tersebut. Gitu. Jadi media interaktif ini saya kembangkan dengan beberapa menu seperti menu belajar dan juga menu permainan atau menu main. Dalam menu belajar ini peserta didik dapat membaca narasi yang saya sajikan tentang kosakata bahasa Jawa yang sering ditemui gitu. Dan juga harapan dari adanya media interaktif ini peserta didik lebih mudah mempelajari kosakata-kosakata
utamanya kosakata bahasa kromo yang saat ini lebih jarang digunakan oleh peserta didik gitu. Yang kedua adalah menu main, di mana peserta didik di sini nanti di sini terdapat beberapa Pilih salah permainan satu yang menu dapat yang ingin dimainkan, kamu yaitu ketahui. yang tentang pembekalan tentang wayang, dalam wayang media, kemudian sebatang kata, ini tentang bahasa kromo alus gitu. Dan yang ketiga cari aku, karena kita akan menyusun kosakata acak menjadi sebuah kata yang padu. Adalah game sebatang kata gitu. Jadi ini adalah game tentang pembelajaran kosakata dari ngoko ke kromo. Jadi saya akan ada soal berupa soal lisan, jadi peserta didik memilih Ageng. yang mana jawabannya. Nanti ada pop up benar apa salah. Mak Kosakata. Jadi di sini ada kosakata yang saya susun acak, yang saya acak nanti bisa diharapkan dapat menyusun kata sesuai dengan apa yang telah dipelajari pada kamus tadi. Ini menggunakan drag and drop. Jadi tadi memilih kata-katanya. Nah, kalau benar katanya akan naik, kalau salah, nah, itu membuat sebuah kata. Ya, penggunaan quizzes paper mode sebagai alat evaluasi yang lebih interaktif dan sesuai dengan karakteristik peserta didik di abad 21 ini. Menurut saya, quizzes paper mode ini dapat digunakan sebagai guru, sebagai salah satu alat evaluasi yang lebih praktis, di mana guru tidak perlu mencetak soal evaluasi setiap kali pembelajaran gitu. Dan juga penggunaan quizzes paper mode ini memberikan pengalaman yang baru bagi peserta didik dalam mengerjakan sebuah soal evaluasi. Nah, eee, kepraktisan yang selanjutnya, penggunaan quizzes paper mode ini sebagai salah satu pengintegrasian teknologi bagi peserta didik di sekolah dasar yang mereka tidak bisa membawa alat komunikasi. Jadi, cara kerja quizzes paper mode ini adalah guru membagikan sebuah barcode kepada peserta didik. Barcode tersebut berbeda-beda antara peserta didik satu dan peserta didik lainnya yang memiliki nama peserta didik masing-masing. Kemudian nanti guru menampilkan soal di layar atau di LCD. Apabila ada soal 10, maka soal akan disajikan satu 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 berikut dengan pembahasannya. Kemudian, menggunakan live score, sistem live score. Jadi guru tidak perlu merekap, karena otomatis sudah terekap oleh quizzes ini sendiri gitu. Dan juga ketika siswa sudah selesai mengerjakan soal, maka akan keluar hasil benar atau salah. Kemudian nilainya berapa yang diperoleh oleh peserta didik, yang dapat meningkatkan daya saing peserta didik terhadap siswa lainnya untuk menjawab soal lebih baik lagi pada soal-soal yang selanjutnya. Begitu. Di sini saya memiliki 4 rencana tindak lanjut. Yang pertama, melaksanakan tes diagnostik awal dan juga tes untuk mengetahui profiling peserta didik, utamanya yang berkaitan dengan gaya belajar. Yang kedua, berupaya untuk mengintegrasikan teknologi lain dalam pembelajaran, misalnya nanti kita menggunakan AR atau VR, sehingga pengalaman belajar peserta didik dalam menggunakan teknologi menjadi lebih baik, begitu. Nah, tidak hanya menggunakan PPT ataupun quizzes, namun juga menggunakan fitur-fitur yang lain yang sehingga diharapkan nanti dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, mengoptimalkan pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, gitu. Seperti yang telah kita lakukan tadi, bahwa saya berupaya untuk meningkatkan pemahaman, pengalaman peserta didik berkaitan dengan kodrat zaman dengan cara pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran dan juga namun baru sedikit pengintegrasian kodrat alam, yaitu baru mengintegrasikan nilai budaya, yaitu bahasa Jawa dalam pembelajaran. Dan yang keempat, melaksanakan refleksi dan juga evaluasi pembelajaran, gitu. Nah, ini adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk tes diagnostik. Menurut saya, tes diagnostik ini merupakan tes yang cukup penting sebagai dasar guru untuk melaksanakan pembelajaran. Tujuannya untuk mengetahui kompetensi, kekuatan, potensi, dan kemampuan awal peserta didik sebelum melaksanakan pembelajaran gitu. Dan tes diagnostik ini telah saya lakukan bersama dengan teman PPL saya pada kelas 1 pada mata pelajaran matematika, yaitu pengukuran. Di sini saya melakukan tes diagnostik pada 14 peserta didik dan diperoleh hasil sebagai berikut gitu. Jadi
saya mengkategorikan peserta didik menjadi 3, yaitu peserta didik yang, memiliki rendah, yaitu memiliki hasil belajar 0 sampai 60, kemudian sedang 61 sampai 85, dan mengkategorikan peserta didik tersebut tinggi jika hasil tes diagnostiknya 8, antara 86 sampai dengan 100. Dengan adanya tes diagnostik ini, guru dapat memetakan pembelajaran menjadi lebih cepat dan mudah. Selanjutnya, saya juga memetakan profiling peserta didik pada kelas 1 juga, dan diperoleh hasil sebagai berikut. Jadi mayoritas peserta didik di kelas 1 memiliki gaya belajar visual gitu, berdasarkan analisis gaya belajar yang saya lakukan kepada 14 peserta didik di sekolah tersebut. Gitu. Yang ketiga, saya akan memaparkan perubahan paradigma terhadap makna guru sebelum saya mengikuti PPG dan juga setelah saya mengikuti PPG. Karena ternyata mata kuliah yang saya pelajari ketika PPG ini membuat, eee, pemahaman baru bagi saya yang tentunya dapat mengubah pandangan saya, tentang apa itu seorang guru atau makna guru itu gitu. Sebelum mengikuti kegiatan PPG, saya beranggapan bahwa profesi guru adalah bersifat statis, di mana guru hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang sama dalam waktu lama, yaitu mengajar dan melaksanakan transfer ilmu kepada peserta didik dalam waktu yang lama. Jadi, mengajar, transfer ilmu terus-menerus kepada peserta didik. Jadi, ketika kita ibaratkan bahwa peserta didik adalah akar, maksudnya adalah tanaman, guru bersifat atau berperan sebagai akar, di mana guru berperan sebagai sumber pengajaran utama bagi peserta didik. Tanpa adanya guru, peserta didik tidak dapat belajar gitu. Karena eee guru memegang peran besar dalam pembelajaran siswa bergantung sekali pada guru. Jadi ketika tidak ada guru, peserta didik tidak dapat menggunakan media ataupun sumber pembelajaran yang lainnya untuk belajar, gitu. Dan juga mendidik peserta didik untuk memiliki karakter yang baik. Jadi, ketika guru dapat mengubah peserta didik untuk memiliki kompetensi yang lebih tinggi dan juga perubahan tingkah laku yang dan juga menunjukkan tingkah laku yang lebih baik pada kegiatan belajar selanjutnya, maka tugas guru dianggap sudah selesai. Itu adalah pemikiran, saya sebelum saya mengikuti pembelajaran PP. Sebelum saya mengikuti walaupun tidak salah, namun pandangan tersebut berubah setelah saya mengikuti pembelajaran PPG. Nah, setelah PPG, saya beranggapan bahwa guru itu yang pertama harus memahami kebutuhan dan juga karakteristik peserta didik. Nah, setelah saya mempelajari materi pada prinsip pengajaran dan asesmen, guru harus mampu membangun hubungan yang positif pada peserta didik dengan memahami kebutuhan dan juga karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik. Karena setiap peserta didik ini unik, dan jadi guru harus dapat mengambil celah dan juga berkolaborasi dengan peserta didik untuk menghadirkan sebuah pembelajaran yang lebih efektif sesuai dengan kebutuhan dan juga karakteristik peserta didik tersebut. Nah, hal ini penting untuk dimiliki oleh guru sebagai dasar melaksanakan pembelajaran selanjutnya gitu. Yang kedua, guru adalah agen perubahan. Dengan kemajuan zaman, guru eee, tidak boleh mengajarkan pembelajaran hanya bersifat saya. Jadi, guru harus berupaya berinovasi dan selalu berinovasi untuk menghadirkan pembelajaran yang baru bagi peserta didik, sehingga nantinya dapat mengembangkan kodrat zaman yang dimiliki oleh peserta didik tersebut, dan membekali peserta didik tersebut agar mampu, mengarungi kehidupan dengan tantangan yang lebih baru di setiap zaman. Nah, gitu. Jadi guru harus terus berinovasi, baik itu inovasi media pembelajaran ataupun, media media, teknik, ataupun model pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan guru sebagai konten kreator. Nah, dengan adanya kemajuan pendidikan, dengan adanya kemajuan teknologi dan globalisasi, guru dituntut untuk mampu mengembangkan pembelajaran yang lebih inovatif, pembelajaran, dengan cara yang lebih menyenangkan dan dengan tujuan untuk mencapai pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik, dengan membuat pembelajaran itu semenarik mungkin, dengan pemanfaatan platform online seperti Quizizz,
kemudian juga membuat video pembelajaran, kemudian juga menerapkan pembelajaran kontekstual, ataupun pembelajaran dengan pendekatan-pendekatan lainnya yang dapat membantu peserta didik itu memahami sebuah materi dengan lebih utuh dan menyeluruh, gitu. Dan yang selanjutnya adalah guru sebagai fasilitator. Jika sebelumnya guru bertindak sebagai sumber pengajaran utama, saat ini guru berpindah kedudukan sebagai fasilitator bagi peserta didik. Jadi, guru hanya sebagai penghubung peserta didik untuk belajar. Guru tidak boleh memaksakan peserta didik untuk menguasai seluruh kompetensi, namun guru berupaya memfasilitasi peserta didik untuk belajar. Misalnya dengan melaksanakan pembelajaran dengan cara A, B, C, sehingga peserta didik itu dapat lebih mudah mempelajari materi, dengan juga dengan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga seluruh peserta didik itu merasa terfasilitasi. Peserta didik itu tidak ada yang merasa bodoh berada di kelasnya gitu, sehingga peserta didik dapat belajar dengan optimal mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, dari beberapa makna guru yang saya paparkan ketika saya setelah saya mengikuti pembelajaran PPG, dapat saya simpulkan bahwa sebagai guru yang telah menjalani mata kuliah PPAE dan Filosofi Pendidikan Indonesia, saya menyadari bahwa menjadi guru adalah sebuah profesi yang multitalenta, di mana kita dituntut untuk mampu serba bisa. Nah, tidak hanya menyiapkan pembelajaran, tidak hanya mengelola pembelajaran, tidak hanya melakukan transfer ilmu pada siswa maksud saya, tidak hanya mendidik, namun juga melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan seperti, mendidik, menilai, mengevaluasi, dan selalu berinovasi untuk melaksanakan pembelajaran yang, eee bermakna bagi peserta didik, juga berperan sebagai fasilitator yang baik bagi peserta didik untuk mengembangkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Di sini, guru tidak boleh cepat puas dengan pembelajaran yang telah dilakukan, harus terus berinovasi dan berinovasi menyesuaikan dengan tuntutan zaman dan juga tuntutan kurikulum atau sebagai pembelajar sepanjang hayat. Sehingga nantinya guru dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya tidak hanya dalam ranah pengetahuan, namun juga, keterampilan dan juga sikap, sehingga dapat membekali peserta didik untuk, tidak hanya cerdas, namun juga berkarakter. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan kata yang disengaja maupun tidak, saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.